Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nekmah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan semester 2. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu tentang rule of law atau penegakan aturan hukum, yaitu yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah pengertian penegakan aturan hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan hukum. Aturan adalah cara yang telah ditetapkan secara diturut, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintahan. Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yaitu dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan aturan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formal atau sempit maupun dalam artian material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yaitu dan pemakalah juga menuturkan tentang menurut Julius Style, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat merupakan mencakup 4 elemen penting. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Sedangkan saya menguraikan adanya 3 cara penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of the law, yaitu yang pertama, supremacy of law, yang kedua, equality before the law, yang ketiga, due process of law. Baiklah, kita lanjut untuk yang ketiga. Beberapa prinsip-prinsip tokoh hukum sebagai berikut. Yang pertama, supremacy hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, lembaga eksekutif independen. Yang keenam, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, peradilan konstitusi. Yang kesembilan, perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang kesepuluh, sarana mewujudkan tujuan negara. Yang ke-11, transparansi dan kontrol sosial. Yang ke-12 atau yang terakhir, bersifat demokratis. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka 1. Keberhasilan harus didasarkan pada corak masyarakat
hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing di setiap bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Oke, baiklah, untuk kita mempersingkat waktu, ya, yang terakhir, jadi penerapan rule of law di Indonesia itu bagaimana? Oke, di Indonesia menjalankan prinsip check and balances dalam mengatur seluruh kelembagaan negara yang secara eksplisit harus tercantum di dalam konstitusi. Indonesia juga harus mencantumkan jaminan hak asasi warga negara Indonesia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang sama, Indonesia juga sebagai negara demokratis, bahkan demokratis di negara ini terbesar ketiga di dunia modern setelah Amerika Serikat. Persyaratan negara demokratis harus memiliki pemerintahan yang sah yang diakui legitimasinya oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat melalui suksesi kepemimpinan yang teratur. Hal ini berhubung dengan prinsip rule of law. Jadi, negara hukum Indonesia masih mempertahankan paradigma Rechtsstaat, tetapi ia tumbuh dan berjalan dalam kerangka rule of law. Pembangunan hukum, pembaharuan dan penataan hukum yang selalu diletakkan dan diorientasi kepada kemanusiaan, kerakyatan, persamaan hak, keadilan, kemanfaatan berupa perubahan dan kepentingan masyarakat serta bangsa. Dengan demikian, rule of law yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa yang memerintah dan memimpin pada suatu negara adalah hukum. Bukan orang atau individu tertentu. Penerapan rule of law ke dalam sistem hukum Indonesia adalah sah menurut prinsip paradigmatik hukum Islam karena lebih memungkinkan untuk memastikan hak-hak dan nilai universal seperti keadilan dan lebih nyata, meskipun secara bentuk tidak sama karena syariat memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad. Jadi di dalam mengurus kehidupan sosial kenegaraannya demi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan dan bermaslahat sebagai tujuan universal syariat. Jadi perlu pemahaman lebih lanjut dengan kajian-kajian yang aktual sehubungan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1445. Apakah masih ada ide-ide dasar memiliki keterpautan antara konsep rule of law sehingga memunculkan cara pandang yang jelas tentang teori bernegara bangsa Indonesia. Jadi itu saja saran dari saya, yaitu perlu memahami lebih lanjut dengan kajian-kajian yang aktual sehubungan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 UUD 45. Apakah masih ada ide-ide dasarnya memiliki keterpautan antara konsep rule of law dan Rechtsstaat sehingga memunculkan cara pandang yang jelas tentang teori bernegara bangsa Indonesia. Jadi cukup sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari yang telah dimaparkan oleh teman saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.